manufaktur sesuai dengan perkembangan teknologi dan pemanfaatannya di bidang akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang dokumen sumber pada perusahaan dagang. Dokumen sumber pada perusahaan dagang terbagi menjadi dua, yaitu dokumen sumber internal dan dokumen sumber eksternal. Dokumen sumber internal, dokumen sumber yang dibuat di dalam perusahaan dan beredar di dalam lingkungan perusahaan tanpa melibatkan pihak luar perusahaan. Dokumen sumber internal terdiri dari satu, bukti kas masuk atau dikenal dengan sebutan BKN. Bukti kas masuk dibuat oleh perusahaan ketika perusahaan menerima uang secara tunai. Contohnya seperti di samping. Dan yang kedua yaitu bukti kas keluar atau dikenal dengan sebutan BKK. BKK dibuat ketika perusahaan mengeluarkan uang secara tunai. Contohnya seperti di samping. Dan yang ketiga yaitu bukti memorial. Bukti memorial dibuat oleh pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi ketika akan melakukan suatu kejadian. Contohnya bukti memorial seperti di samping. Dan yang keempat adalah faktur penjualan. Faktur penjualan dibuat oleh perusahaan ketika perusahaan melakukan transaksi penjualan. Contohnya seperti di samping, ini contoh dari penjualan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dokumen sumber eksternal. Dokumen sumber eksternal, dokumen sumber yang dibuat oleh perusahaan ketika adanya transaksi di luar lingkungan perusahaan dengan melibatkan pihak luar perusahaan. Dokumen sumber eksternal terdiri dari satu, yaitu nota kontan atau dikenal dengan sebutan nota tunai. Nota kontan dibuat oleh perusahaan ketika perusahaan mengadakan transaksi penjualan secara tunai. Contohnya seperti di samping. Dan yang kedua adalah faktur atau invoice. Faktur atau invoice dibuat oleh perusahaan ketika perusahaan melakukan penjualan dan pembelian secara kredit. Nah, ini contoh dari faktur. Dan yang ketiga adalah nota kredit atau kredit memorandum. Kredit memorandum dibuat ketika adanya penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit atau karena ada pesanan yang tidak sesuai atau rusak atau cacat dan dikenal dengan retur penjualan. Contohnya seperti ini ya. Dan yang keempat adalah nota debit. Nota debit dibuat oleh perusahaan ketika perusahaan melakukan pembelian barang yang dibeli. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah jurnal pada perusahaan dagang. Jurnal pada perusahaan dagang dibagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum untuk mencatat transaksi di luar jurnal khusus. Jurnal khusus dibagi lagi menjadi satu, jurnal penjualan. Jurnal penjualan dibuat ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian. Jurnal pembelian dilakukan oleh perusahaan ketika adanya pembelian barang secara kredit. Dan yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ketika perusahaan menerima uang secara tunai dari berbagai penerimaan. Dan yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas dibuat oleh perusahaan ketika perusahaan mengeluarkan uang dari berbagai pos-pos pengeluaran. Nah, itu tadi bahasan kita kali ini. Kesimpulannya adalah terdapat dua dokumen sumber internal dan eksternal pada perusahaan dagang dan terdapat dua jurnal pada perusahaan dagang, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Oke, murid-murid, semoga kalian memahami materi kali ini ya. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.